Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman semua. Selamat datang pada perkuliahan online jurnalistik kantor berita. Perkenalkan, nama saya Yuri Alvin Aladin. Saya akan bersama Anda untuk satu semester ini. Kemudian eh, mata kuliah kita adalah jurnalistik kantor berita, sebuah mata kuliah yang sangat spesifik di kampus kita, yaitu Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta. Baik, kita akan mulai, tapi pada perkuliahan hari ini, karena pertemuan yang pertama, saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai masalah RPS, rencana pembelajaran semester, dan ini merupakan RPS yang sedang diproses. Jadi kalau di sini tanggalnya masih Juli 2016, tapi nanti akan diganti menjadi 2020, gitu ya. Tapi masih dalam proses. Jadi ada perubahan-perubahan dari yang tanggal sebelumnya adalah 2016, sekarang akan ada perubahan gitu ya. Dan ini kira-kira yang berubah, yaitu, jadi ini tanggalnya saya ada satu kesalahan ya. Harusnya sudah 2020 saya tulis, tapi nanti akan ada revisi dari dekan. Kemudian ini juga gasalnya juga keliru. Nanti akan ada isian lagi dari koordinator saya, yaitu Bu Neti. Kemudian kita masuk ke capaian pembelajaran. Jadi yang diharapkan setelah Anda mengikuti kuliah jurnalistik kantor berita ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengerti sejarah berdirinya, untuk mengerti mengenai kantor berita di dunia gitu ya. Asal muasalnya terjadinya kantor berita gimana, dan juga sejarah berdirinya organisasi kantor berita dunia. Kemudian model-model kantor berita dunia. Nanti Anda akan belajar mengenai model-modelnya. Lalu kita akan tarik juga ke sejarah berdirinya organisasi kantor berita Antara. Karena kebetulan dulu saya juga sebetulnya 22 tahun alumni. Nah, jadi dulu saya bekerja sebagai jurnalis selama 22 tahun di kantor berita Antara. Nah, kemudian juga kita akan mempelajari juga bagaimana sih reposisi eksistensi organisasi kantor berita di tengah era media baru. Lalu juga mengetahui teknik-teknik jurnalistik kantor berita yang banyak mempengaruhi gaya jurnalisme media berita arus utama atau mainstream. Ini yang nanti akan kita pelajari. Pastinya teman-teman akan bertanya, buat apa ya sebenarnya kita ngikutin pelajaran JKB. Yang terpenting itu sebetulnya justru yang terakhir. Jadi kalau yang 4 di atas, A, B, C, oh salah tulis ya, A, B, C, C, A, B, C, D gitu ya. Jadi dari mengetahui pengertian dan sejarah, kemudian model-model kantor berita dunia, sejarah kantor berita Antara di Indonesia, dan mengatur reposisi eksistensi, itu cuma sekedar buat pengetahuan tambahan, tapi yang utama, inti dari materi kita sebetulnya justru ada yang di paling akhir, yang di kelima atau E, ini saya salah tulis ya. Jadi di sininya D, di sini E. Jadi yang E itu sebetulnya adalah yang paling penting, mengetahui teknik jurnalistik kantor berita karena banyak mempengaruhi gaya jurnalisme media arus utama. Jadi walaupun di Indonesia sendiri kantor berita sekarang cuma ada satu nih, cuma ada kantor berita Antara gitu ya. Jadi di dunia sendiri juga kantor berita tuh sedikit, maksudnya di tiap negara itu kantor beritanya paling banyak itu cuma ada 2 atau 3 gitu. Jadi nggak ada yang lebih dari 3 tuh saya belum pernah dengar. Jadi sangat sedikit sekali yang namanya jurnalistik kantor berita. Tapi kenapa kita harus mempelajari ini? Karena penting, karena dia banyak sekali dari gaya atau teknik-tekniknya itu kemudian menyebar mempengaruhi media-media, gaya jurnalistik dari media-media yang lain. Nah, deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah JKB atau jurnalistik kantor berita akan memperkenalkan pengertian dan sejarah dari berdirinya organisasi kantor berita di dunia, model-modelnya, organisasi kantor berita di Indonesia yaitu Antara,
kegiatan usahanya, mengetahui reposisi, kemudian teknik-teknik jurnalisme kantor berita yang banyak mempengaruhi gaya jurnalisme media arus utama. Ada satu kontrak perkuliahan yang saya minta untuk dipatuhi oleh rekan-rekan mahasiswa semua, yaitu selama proses perkuliahan dan praktik mahasiswa wajib membawa alat tulis. Saya nggak mau ada yang nggak bawa apapun juga, nggak bawa tas, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, datang cuma sekedar mau main doang gitu ya. Saya nggak mau. Kemudian juga terlambat, jangan sampai terlambat datang ke ruang perkuliahan bagi mahasiswa, ya. Maksimal 20 menit dari waktu dimulainya kuliah ini adalah kalau kita offline gitu ya. Datang ketemu tatap muka langsung. Kalau misalnya online bagaimana? Sama, hal yang sama yaitu saya minta teman-teman datang ke perkuliahan online, tidak ada yang telat gitu ya, dan maksimal telat 20 menit dari dimulainya perkuliahan online. Kemudian kehadiran mahasiswa maksimal minimal 80% dari jumlah kuliah yang terlaksana. Jadi kalau kita perkuliahan, misal ada berapa? 16, yaitu 80% dari jumlah perkuliahan. Kalau saya nggak salah ini 3 atau 4 kali ya. Kemudian selama proses perkuliahan, kalau tatap muka, mahasiswa tidak diperkenankan berkomunikasi menggunakan telepon seluler, tidak merokok. Tapi kalau selama online, karena sekarang kita sedang masa pandemi, mahasiswa tidak dibenarkan misalnya meninggalkan perkuliahan online. Jadi dia wajahnya pakai cover yang statis gitu. Jadi ketika misalnya kita pakai Zoom, kemudian dia menutup cover foto profilnya, kemudian dia dia tinggal begitu aja. Jadi dia nggak pakai video untuk cover wajahnya. Jadi dia cuma pakai foto dan saya nggak tahu apakah orangnya masih ada atau enggak. Lalu tugas yang diserahkan juga pada waktu yang ditentukan tidak dapat disusulkan pada waktu yang lain dengan alasan apapun. Nah, kemudian tugas yang sama karena dikopikan akan mendapat nilai 0 untuk yang mengkopi serta yang dikopi. Jadi jangan saling nyontek kalau dapat tugas. Gitu. Oke, apa sih kira-kira yang akan kita pelajari nih? Nah, ini dia. Ada pertemuan ke-1, mahasiswa diharapkan nantinya akan punya kemampuan untuk mengerti mengenai sejarah pembentukan kantor berita dunia, gitu ya. Mengerti mengenai kantor berita dan kenal dengan sejarahnya, gitu ya. Sejarah pembentukan kantor berita dunia. Jadi bahan kajiannya nanti ada pengantar, pengertian, dan sejarah pembentukan kantor berita dunia. Metode pembelajarannya nanti saya akan ada PPT, kemudian pengajaran via online, sinkronus. Sinkronus itu pada waktu yang sama, misalnya kita pakai Zoom, dan asinkronus saya akan mengirimkan juga link-link YouTube dari materi pelajaran saya, gitu ya. Lalu nanti akan ada ceramah dan tanya jawab. Kemudian ceramah dan tanya jawabnya ini nanti bisa pakai Zoom, bisa pakai WA, dan sebagainya. Nanti akan diberitahu lebih lanjut. Kemudian tugas yang harus diselesaikan akan ada kuis atau tes kecil. Waktu yang disediakan adalah 20 menit dengan indikator keberhasilan mahasiswa menangkap isi materi yang diberikan. 20 menit ini untuk Anda diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kuisnya gitu ya. Kemudian yang materi yang pada pertemuan kedua, mahasiswa mengetahui model-model kegiatan usaha kantor berita. Jadi bahan kajiannya adalah model-model kegiatannya. Misalnya ada kantor berita yang dia bisnisnya nggak cuma sekedar bisnis berita doang gitu, tapi ada juga bisnis mengenai informasi saham, informasi harga emas, informasi trading dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai ke properti gitu ya, nggak ada kaitan dengan news gitu. Jadi nanti kita akan pelajari. Kemudian metode pembelajaran nanti pakai PPT, media online, ceramah, tanya jawab dan sebagainya. Tugas yang harus Anda selesaikan membuat resume perbandingan. Ini tugasnya sekitar 25 menit, mungkin di luar dari jam kuliah. Nanti akan Anda selesaikan bisa per kelompok, bisa individual. Lalu yang ketiga, pada pertemuan minggu ketiga,
Mahasiswa mengetahui model-model kegiatan usaha kantor berita ini masih bagian dari yang pertemuan kedua, lanjutan gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya, kemudian pada pertemuan minggu keempat, baru kita masuk ke eee, sejarah kantor berita antara di Indonesia dan kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, ini agak berbeda nih, kalau antara ini bukan cuma sekedar buat bisnis. Kantor berita antara didirikan awalnya memang untuk sejarah, untuk pergerakan kemerdekaan, erat kaitannya dengan sejarah. Oke, nanti bahannya adalah PPT, ada video YouTube, ceramah, tanya jawab. Kemudian Anda akan mendapat tugas selama 20 menit untuk membuat resume. Kemudian pertemuan minggu kelima, mahasiswa diharapkan mengetahui kegiatan kantor berita antara, kegiatan-kegiatan usahanya gitu ya. Apa bukan cuma di bidang news, tapi dia juga banyak bergerak di bidang yang lain. Lalu tugasnya nanti cuma sekedar menjawab, ada diskusi dan Anda harus bisa menjawab pertanyaan. Kemudian minggu keenam, mahasiswa diharapkan mengetahui reposisi eksistensi kantor berita di tengah era media baru digital. Maksudnya apa sih reposisi? Reposisi itu pemposisian kembali gitu ya. Eksistensi itu kehadiran dari kantor berita di tengah era media baru digital, karena kita tahu media digital sangat besar pengaruhnya dalam membuat apa namanya, semacam disrupsi gitu ya di media, baik media cetak, media online, media elektronik gitu, termasuk di apa yang terkena imbasnya adalah kantor berita. Nah, bagaimana kantor berita itu kemudian memposisikan kembali gitu ya, unit usahanya ini gitu, di tengah badainya disrupsi dari, media sosial. Nah, ini nanti ada resume per kelompok tugasnya. Kemudian, saya juga akan memikirkan, yaitu merencanakan membawa mahasiswa untuk berkunjung ke kantor berita antara juga gitu. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan nggak ada masalah kalau di tahun 2020 ini, saya nggak bisa karena kita ada epidemi dan ada pandemik, Covid, akhirnya, kantor berita antara juga tidak menerima kunjungan-kunjungan. Hampir semua media juga sama karena masalah Covid ini kita harus PSBB, mengisolir diri. Kemudian pertemuan 7 ada review pertemuan kuliah 1 sampai 6, kemudian pada pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9. Nah, kita baru mulai masuk ke pelajaran mengenai teknik. Intinya ini sebenarnya ada di sini gitu ya. Intinya adalah teknik-teknik pemberitaan, teknik-teknik berita lempang, gaya kantor berita. Nah, ini akan kita pelajari. Ini sangat menarik sekali. Di sini Anda akan mulai disibukkan dengan tugas-tugas praktek. Praktek-praktek liputan dan praktek untuk penulisan gaya kantor berita antara. Jadi nanti Anda akan belajar mengenai teknik pembuatan berita lempang, gaya kantor berita. Ini bagian pertama pada pertemuan 9. Kemudian untuk yang pertama ini Anda akan diminta untuk mampu menjawab pertanyaan. Tentunya kalau mau mampu menjawab pertanyaan Anda harus baca bukunya, pahami PPT-nya dan sebagainya, cari bahan-bahannya. Kemudian pada pertemuan ke-10 baru Anda akan diminta untuk praktik gitu ya, membuat berita lempang gaya kantor berita. Kemudian pada pertemuan ke-11 mahasiswa mengetahui teknik pembuatan karangan khas gaya kantor berita. Nah, jadi pada pertemuan ke-11 ini, teman-teman semua akan, diminta untuk memahami teknik pembuatan feature atau karangan khas ya. Untuk yang di awal Anda diminta untuk bisa memahami, menjawab pertanyaan dosen, tapi pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 12, Anda diminta untuk melakukan praktek gitu ya, terjun ke lapangan membuat, sebuah features dan kemudian, Anda harus membuat feature itu tapi dengan gaya kantor berita. Gaya inilah yang nanti akan mempengaruhi dari, gaya dari media-media yang lain, terutama media online. Oke, kemudian pertemuan 13 kita akan masuk kepada teknik pembuatan, karangan khas, sorry ini salah ya, bla 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 bla, mahasiswa mengetahui teknik pembuatan
opini, sorry ya, gaya kantor berita, teknik pembuatan saya salah tulis, kecepatan, teknik pembuatan artikel opini, gaya kantor berita. Kemudian itu bagian yang pertama, kemudian nanti yang pertemuan 14-nya, ini yang kedua ya, salah tulis, sorry nih, diedit sekarang. Jadi pada pertemuan ke-14, mahasiswa mengetahui teknik pembuatan artikel opini gaya kantor berita. Ini yang bagian kedua, gitu. Nah, nanti ada praktek dan evaluasinya. Pertemuan 15, evaluasi pertemuan 9 sampai 15. Pertemuan 9 itu pertemuan yang setelah UTS, kita mulai masuk kepada teknik pembuatan berita lempang, kemudian features, kemudian artikel opini, tapi semua dengan gaya kantor berita. Nah, pertemuan ke-16-nya itu adalah UAS, gitu ya. Kelupaan. UAS, gitu. Referensinya apa? Rujukannya adalah ada 4 buku. Ini pedoman, yang pertama pedoman untuk pewarta kantor berita, ini dikeluarkan oleh IIMC, Indian Institute of Mass Communication. Gitu. Yang penerbitnya adalah, tapi udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu kan aslinya dalam bahasa Inggris. Dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Subanto Taif. Ini nggak bisa dibeli lagi gitu ya. Jadi ada masalah memang kalau untuk kantor berita ini bukunya sangat sedikit yang ada yang masuk ke Indonesia. Rencananya saya nanti akan bikin bukunya gitu. Untuk sementara kita masih pakai buku yang ini. Ini bukunya udah lama banget, tahun 70-an. Jadi sayangnya di Indonesia sudah nggak ada lagi buku yang buku asing yang masuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ada juga buku ini ya. Kalau bahasa Inggrisnya Guidelines for News Agency Journalists. Jadi sudah dialihbahasakan oleh Subanto Taif. Ini bisa Anda dapatkan di perpustakaan ISIP. Kemudian ada lagi News Agency, Their Structure and Operation dari UNESCO. Nanti saya akan berikan aja gitu ya. Mudah-mudahan saya masih ada nih PDF-nya nih. Sebabnya kemarin cari-cari sempat hilang PDF-nya, tapi mudah-mudahan masih bisa ditemukan lagi. Masih saya bisa oprek-oprek. Kemarin ada masalah di laptop. Kemudian yang ketiga adalah pedoman jurnalistik LKBN Antara. Nanti kalau ini bisa saya ada bagian-bagian yang nanti bisa saya kirim dalam bentuk PDF. Kemudian juga sama sejarah LKBN Antara, nanti saya akan berikan semacam handout. Oke, itu aja kira-kira. Jadi selamat mengikuti untuk yang pertemuan pertama. Ini adalah modul unit yang pertama. Berikutnya nanti kita akan mulai masuk kepada pengertian kantor berita dan sejarah dari kantor berita. Oke, demikian teman-teman semua. Ya, semoga Anda senang mengikuti mata kuliah ini dan mendapat manfaat. Kelibet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.